Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Komang Febi Wijaganaswari, kemudian Michelle Selin Santoso, Sarah Cipta, Lantip Titis, dan Kevin Putra Barinda akan memaparkan hasil analisis kami terhadap Asosiasi Asita Yogyakarta yang berkaitan tentang stakeholder. Jadi untuk manajemen kelompok, jadi kami menghubungi pihak Asita untuk melakukan wawancara kembali pada hari Kamis 19 Mei 2022 yang menghubunginya adalah Michelle Selin Santoso. Kemudian kami melakukan wawancara di kantor Asita sendiri, yaitu yang berlokasi di Jalan Ganesha 2 nomor 1A Muju Kecamatan Umbul Harjo, sama seperti wawancara kami pertama kali. Dalam wawancara tersebut kami juga didampingi oleh Bapak Fahri Herkusuma dan juga didampingi oleh Bapak Heri Rudianto. Nah, pembagian kelompok yang kami lakukan pada saat wawancara itu seperti tadi, Michelle Selin sebagai perantara atau penghubung antara kami dengan pihak Asita, kemudian saya dan Sarah Cipta sebagai notulen transkrip saat wawancara. Kemudian Lantip Titis di sini bertugas untuk dokumentasi, mengambil gambar, dan merekam suara. Dan Kevin Putra Barinda di sini menjadi pewawancara utama yang diikuti dengan semua anggota untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan tambahan. Jadi setelah wawancara selesai, kami mulai menggabungkan informasi-informasi yang didapat lalu mendiskusikannya bersama kembali. Lanjut ke proses lapangan. Baik, selanjutnya untuk yang di proses lapangan itu ada beberapa stakeholder yang bekerja sama dengan Asita. Yang pertama itu ada pemerintahan, khususnya itu pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Jadi karena Asita itu memiliki peran yang besar di bidang tour and travel, jadi pemerintah juga memberikan suatu perubahan dari Asita ini. Kemudian juga ada Dinas Pariwisata yang merupakan bentuk perubahan yang diberikan dari pemerintah kepada Asita Yogyakarta sendiri. Kemudian pemerintah ini memberikan peraturan yang mana peraturan tersebut dibuat dengan berkomunikasi dengan lembaga formal dari Asita Yogyakarta, yakni Ketua Asita Yogyakarta itu sendiri. Hal ini disebabkan karena ketua itu memiliki kuasa dan memberi keputusan tertinggi dalam asosiasi Asita ini. Kemudian yang kedua itu ada perhotelan dan restoran yang juga tergabung dalam PHRI dan GIPI. Jadi perhotelan ini berperan sebagai supplier wisata dari Asita Yogyakarta karena mereka menyediakan fasilitas tempat bagi para wisatawan yang datang ke Yogyakarta ini sebagai tempat hunian yang nyaman selama mereka berwisata. Jadi ada banyak hotel yang bekerja sama dengan Asita Yogyakarta ini, khususnya juga pastinya hotel-hotel yang ada di Yogyakarta. Jadi untuk kerjasama hubungan antara Asita Yogyakarta dan perhotelan di Jogja ini juga bisa dikatakan dengan baik karena banyak sekali hotel yang bekerja sama dengan Asita Yogyakarta. Nah, dalam hal perhotelan ini orang yang bertanggung jawab dan berkomunikasi dengan kerjasamanya hotel-hotel di Yogyakarta itu merupakan pengurus dari Asita Yogyakarta sendiri. Jadi mereka akan datang ke hotel-hotel tersebut dan mengenalkan tentang asosiasi Asita Yogyakarta ini, dan juga terdapat banyak hotel dan salah satunya itu hotel yang pernah bekerja sama dengan Asita Yogyakarta, yaitu Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nah, selain di dalam bidang perhotelan tadi juga ada bidang kuliner, yaitu beberapa restoran yang juga bekerja sama dengan Asita Yogyakarta, dan tentunya restoran itu juga menyediakan sajian-sajian khusus yang mana memberikan cita rasa Yogyakarta yang khas. Jadi hotel dan restoran ini tergabung dalam PHRI yang merupakan Persatuan Hotel Restoran Indonesia, dan GIPI yakni Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Jadi PHRI dan GIPI ini memiliki peran penting dan berkomitmen untuk bersinergi bersama dengan Asita Yogyakarta agar memberi rasa betah dan nyaman bagi para wisatawan. Kemudian yang ketiga yaitu maskapai penerbangan. Jadi para wisatawan yang hadir ini tentunya
datang dari berbagai wilayah dan memerlukan transportasi udara, maka Asita Yogyakarta bekerja sama dengan berbagai maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink, Batik Air, dan lain-lain. Hal ini akan memudahkan para wisatawan yang akan datang ke Yogyakarta menggunakan transportasi udara. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kita masuk ke perbankan ya. Jadi Asita Yogyakarta itu juga bekerja sama dengan bagian bank, salah satunya adalah Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tujuannya bekerja sama dengan bank ini juga untuk meningkatkan pendapatan serta devisa daerah Yogyakarta juga ya, melalui program-programnya seperti marketing dan kerjasama dengan institusi lain. Dari kerjasama dengan institusi lain tersebut, Asita Yogyakarta itu bisa menciptakan suatu perubahan positif dalam perekonomian Yogyakarta. Nah, salah satu tadi banknya yang bekerjasama itu adalah Bank BPD DIY. Nah, bank ini tuh memberikan bantuan juga berupa fitur pembayaran tiket melalui Quick Response Indonesia Standard atau QRIS. Bank BPD DIY di berbagai tempat wisata di Yogyakarta. Selanjutnya, Asita Yogyakarta juga bekerja sama dengan pembina wisata candi ya. Jadi, pembina wisata candi ini biasa disebut dengan tour guide ya biasanya. Biasanya tuh tour guide di sini tuh lebih ke candi-candi seperti candi-candi besar di Yogyakarta, Borobudur, dan Candi Prambanan. Nah, Asita Yogyakarta sebagai asosiasi agent tour and travel bekerjasama dengan pembina wisata supaya anggota agensi tour and travel di sini tuh yang tergabung dalam Asita Yogyakarta memiliki tour guide khususnya dalam melakukan kegiatan wisata ke candi-candi di Yogyakarta. Kemudian ke bagian yang terakhir yaitu kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Asita Yogyakarta itu bekerja sama dengan salah satu rumah sakit guna keperluan wisatawan, yaitu salah satunya Rumah Sakit Siloam. Nah, hal ini dilakukan karena untuk mengantisipasi ketika adanya hal-hal kecelakaan yang tidak terduga. Maka dari itu, pihak Asita Yogyakarta telah menyediakan fasilitas kesehatan yang mana diharapkan dapat memberikan jaminan kesehatan dan membuat para wisatawan merasa aman dan nyaman selama berkunjung. Bisa dilanjutkan? Nah, selanjutnya untuk hasil analisis tadi, hasil analisis dari proses lapangan tadi bisa dilihat bahwa Asita Yogyakarta juga memiliki beberapa stakeholder terkait dalam proses berjalannya asosiasi ini. Nah, pihak-pihak yang termasuk sebagai stakeholder Asita ini juga melakukan kerjasama dengan bidang pemasaran dan komunikasi. Nah, bidang pemasaran dan komunikasi ini juga memiliki subbidang kayak digital marketing, travel trade marketing, dan media dan humas. Nah, pemerintah daerah di sini juga berperan cukup besar terhadap berjalannya asosiasi ini. Bersama dengan pemerintah juga, asosiasi ini berjalan dengan baik seiring dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Nah, pemerintah dan dinas pariwisata juga membantu berjalannya asosiasi ini dengan baik dan membuktikan bahwa Asita sebagai asosiasi telah sesuai dengan visi misi yang telah dibentuk dari awal. Nah, di paragraf selanjutnya kita bisa lihat bahwa Asita yang merupakan asosiasi tour and travel tidak memiliki banyak pihak-pihak yang bekerja sama seperti di bidang perhotelan, di bidang restoran. Nah, ini juga membantu pariwisata di kota Yogyakarta untuk lebih meningkat lagi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Lanti. Oke. Kemudian selain itu, Asita juga bekerjasama dengan bidang keuangan. Di sini itu adalah Bank BPD DIY. Asita di sini berperan sebagai salah satu penyumbang devisa daerah Yogyakarta. Nah, lalu apa sih feedback yang didapatkan dari Asita terhadap BPD DIY? Asita akan memperoleh sebuah fitur pembayaran tiket QRIS di tempat-tempat wisata. Nah, hal ini sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, masyarakat sudah mulai menerapkan pola hidup cashless. Dan di mana mereka itu melakukan wisata, namun mereka lebih memilih untuk tidak membawa cash. Dan dengan adanya fitur QRIS ini yang dikhususkan untuk Asita, maka tentu saja akan meningkatkan tendensi orang-orang memilih Asita atau travel-travel yang berada di bawah naungan Asita. Kemudian di paragraf selanjutnya, Asita juga menjalin kerjasama dengan tour guide candi di Yogyakarta seperti Prambanan dan lainnya.
Nah, kemudian dengan menjalin kerjasama ini, nanti Asita akan mendapatkan sebuah keunggulan dalam informasi ya. Dalam artian informasinya lebih cepat didapatkan untuk calon wisatawan. Dan informasi yang lebih mudah didapatkan ini tentu saja akan meningkatkan tendensi masyarakat untuk memilih tour and travel yang dibawa oleh naungan Asita. Karena semakin mudah informasi dan semakin cepat informasi tersebut datang kepada mereka. Lalu yang terakhir, tanpa melupakan bidang kesehatan, Asita juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Siloam. Fasilitas apa yang didapatkan dari kerjasama tersebut? Nah, apabila para wisatawan yang menggunakan agensi tour and travel di bawah naungan Asita, apabila mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau sakit, mereka akan lebih cepat mendapatkan penanganan atas bentuk kerjasama dari Asita dan Rumah Sakit Siloam ini. Jadi ini tentu akan meningkatkan kredibilitas Asita ya, di mana orang-orang akan lebih memilih yang memiliki asuransi lebih cepat penanganannya juga. Seperti itu. Silakan dilanjut. Baik, kemudian setelah hasil analisis kami menemukan evaluasi, yaitu di mana dalam suatu asosiasi itu dibutuhkan penyaringan dan penyeleksian pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan asosiasi sendiri. Jadi seperti membuat kesepakatan yang memang tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian kami juga menemukan refleksi di mana pentingnya juga memperluas jaringan kerjasama dan juga tentunya membangun hubungan baik dengan pihak-pihak eksternal. Hal ini juga berguna untuk perkembangan dan proses berjalannya sebuah asosiasi. Baik, sekian dari pemaparan hasil analisis kami. Terima kasih.